hutang kalian dialihkan kepada pihak ketiga lapangan, dilaporkan kepada RT RW, dan juga hutang-hutang kalian dari perusahaan pinjolnya dialihkan kepada perusahaan yang lainnya. Nah, sering kan kalian mendapatkan WA seperti itu dari para pinjolnya? Nah, kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga kalian masih setia di sini untuk kita update segala informasi tentang dunia perpinjolan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol-pinjol yang mengalihkan semua hutang-hutang kalian kepada pihak ketiga, baik itu DC lapangannya ataupun hutang kalian kepada pihak-pihak tertentu dari perusahaannya. Dan juga ini ada beberapa tips dari DC lapangan, mantan DC lapangan untuk diberitahukan kepada kalian. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus hubungi dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu tentang penagihan hutang yang dialihkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, sering kan ya kita mendapatkan WA yang bunyinya seperti ini. Kalau tidak dialihkan kepada pihak ketiga DC eksternal, palingan kita juga akan ditagih melalui RT RW, dan kemudian kita akan mendapatkan WA ataupun email bahwa hutang kalian sudah dialihkan kepada perusahaan pihak ketiga. Nah, untuk yang sekarang ini sering mendapatkan hal-hal yang seperti itu, nah itu adalah bentuk-bentuk pengancaman yang membuat mental kita down. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang sering mendapatkan ancaman seperti itu, untuk DC eksternal itu apakah sama dengan DC yang sekarang datang? Nah, jawabannya itu adalah sama. Karena DC internal itu adalah DC yang menagih lewat WA, lewat telepon, yang menagih kepada kalian. Sementara DC eksternal itu adalah mereka yang datang ke tempat kalian. Dan juga DC bayaran ataupun DC perusahaan pihak ketiga itu adalah yang datang kepada tempat kalian. Nah, kalau kalian masih merasa khawatir dengan informasi dari DC yang mengatakan bahwa nanti Bu, setelah saya akan ada lagi orang lain yang akan menagih. Nanti Bu, setelah saya ini, saya setelah berhenti di sini, nanti akan ada lagi orang lain yang akan menagih. Nah, jangan pernah takut yang bentuk seperti itu teman-teman, karena itu mereka masih satu rayon aja. Mereka masih orang-orang yang sama. Jadi nanti misalnya si A tidak bisa memenuhi target, nanti dialihkan kepada wilayah rayon lain. Nah, wilayah rayon lain itu nanti DC-nya akan menagih kepada kalian. Dan mereka itu bentuknya sama, masih mereka-mereka saja. Jadi mereka akan dipimpin oleh satu kepala debt collector. Nah, nanti kepala debt collectornya itu akan membagi wilayah. Nah, nanti kalau misalnya akan dapatkan informasi, Bu, nanti bos saya yang akan datang. Nah, bos yang akan datang itu adalah kepala debt collector. Kalau kepala debt collectornya ini datang hanya untuk memastikan bahwa kalian itu tidak bisa bayar, kendalanya karena apa? Bukan untuk menagih secara barbar atau menagih lebih parah lagi, hanya untuk lebih istilah survei ke lokasi rumah si nasabahnya untuk mengatakan ini orang kenapa nggak bisa bayar, ini orang apa kendalanya nggak bisa bayar. Setelah itu udah, nanti paling mereka tinggal datang ke kantor, memberikan laporan, masukkan ke dalam Slack. Nah, jadi kalau ada ancaman DC-nya yang mengatakan nanti bosnya yang akan datang lebih parah lagi, nanti orang yang akan datang lebih parah lagi, itu hanya bentuk ancaman dan itu semua hoax. Jadi jangan pernah percaya yang seperti itu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, gimana untuk hutang yang dialihkan kepada perusahaan lain? Biasanya kalian sering dapatkan kalau kalian sudah gabay beberapa bulan tuh dapat WA atau SMS ataupun email yang mengatakan bahwa hutang kalian sudah dialihkan dari perusahaan, contoh ya, Aku Laku kepada perusahaan Call Mitra. Nah, kalau misalnya bentuk-bentuk yang seperti itu sama saja dialihkan kepada perusahaan penagihan. Nah, seperti itu jangan langsung ditangkapin. Biasanya itu hanya bentuk-bentuk pengalihan aja biar kalian langsung merasa, terus nanti kalau aku mau bayar gimana? Terus nanti kalau aku mau gini gimana? Nah, kan kalian akan kebingungan kan? Nah, itulah bentuk-bentuk marketing untuk kalian biar bisa respon. Gitu ya, jadi bentuk kata-kata biar kalian nanti berpikir ini utang saya dialihkan kemana ya. Nah, kalau seandainya kalian mendapatkan WA ataupun SMS seperti itu, seandainya saat ini kalian belum punya uang, kalian abaikan aja dulu, nggak usah berpikir jadi nanti utangnya mau bayarnya kemana nih, jadi utangnya nanti gimana nih. Nah, kalau seandainya nanti ke depan kalian sudah punya dana dan kalian mau membayarkannya, cara untuk membayarkannya hubungi nomor CS-nya, email CS-nya, banyak sekali caranya dengan kalian
kalian buka App Store, kemudian cari nama pinjolnya, baru nanti kalian lihat di kolom komentar. Biasanya ada admin yang membalas kolom komentarnya dan langsung memberikan alamat email serta nomor telepon CS-nya. Nah, itu adalah nomor telepon yang benar dan email yang benar. Jadi buat kalian semuanya, kalau seandainya dapat penagihan yang seperti itu, dialihkanlah kepada pihak ketiga, dialihkan kepada perusahaan ini, dialihkan kepada perusahaan itu, nggak usah khawatir. Bentuk-bentuk yang seperti itu adalah untuk pengalihan biar kalian down saja, biar membuat kalian nanti hutangku kayak mana, jadi kebingungan, dan kalian akan berusaha untuk membayarkan secepat mungkin. Per DC-DC itu nggak peduli kalian mau dapatkan uang dari mana. Jadi kalau dapatkan yang seperti itu nggak usah khawatir lagi, ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita ke tips-tips dari para mantan DC yang memang DM ke saya. Nah, di sini saya kumpulkan, jadi langsung saya rangkum menjadi satu buat kalian semuanya pahami bahwa DC itu sebenarnya seperti apa. Nah, kebetulan yang saya dapatkannya DC legal dari perusahaan ternama. Nah, dia sampaikan kepada saya bahwa yang namanya pinjol itu kalau tidak digalbait tidak akan pernah bisa keluar. Nah, di sini saya ada rangkum ya beberapa tips-tipsnya. Nah, yang pertama, jika kalian sampai didatangi oleh DC, minta sama DC-nya surat ID card-nya, terus kemudian surat jalan, kemudian surat SPPI dan hutang-hutangnya. Karena menurut para mantan DC ini, semua DC yang datang ke tempat kalian itu rata-rata tidak membawa itu semua. Dan bahkan DC-nya itu hanya membawa secari kertas saja yang ditulis pakai tangan dan menyatakan, "Bu, walaupun ini hanya tulis tangan, ini resmi dari saya karena saya adalah DC dari pinjol ini." Nah, menurut para mantan DC itu bentuknya tidak sah karena dari perusahaan DC-nya sendiri selalu menyarankan kalau kalian mau datang ke rumah-rumah para nasabahnya harus membawa surat-surat lengkap. Ada banyak teman-teman saya yang menolak ya informasinya, "Pak, pulang aja dulu, bawa aja dulu surat-suratnya." Nah, sampai sekarang DC-nya nggak datang-datang. Karena apa? DC itu beranggapan semua orang yang galbait itu nggak tahu ketentuan ini. Jadi mereka tuh semena-mena datang. Yang penting mereka datang itu sudah membuat takut nasabahnya. Terus lagi ada fenomena mengatakan bahwa ada DC, ada kami, dia menagih juga untuk aku laku. Nah, ini boleh nggak? Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh. Berarti DC-nya itu bermain dengan dua perusahaan. Tapi kalau DC ini memang benar-benar membawa dua surat yang resmi dari aku laku ataupun dari ada kami, berarti itu DC-nya resmi. Ini contoh ada kami ya, tapi biasanya ada kami itu nggak ada DC lapangannya, tapi aku laku ada ya, biasanya Kredivo atau enggak aku laku itu emang ada ya. Biasanya kan seperti perusahaan call mitra, dia kan bekerja sama dengan berbagai macam pinjol. Nah, tetapi semua orang DC yang datang ke rumah itu harus membawa satu-satu aja surat tagihannya, nggak boleh sampel double. Nah, terus lagi yang kedua, semua DC yang datang ke tempat kalian sebenarnya mentalnya itu nggak sekuat yang kalian pikirkan. Karena apa? DC yang datang ke tempat kalian itu sebenarnya punya hati nurani, ya, punya rasa ketakutan juga, punya rasa kekhawatiran yang lebih tinggi daripada kalian. Karena apa? DC itu hukumnya adalah pidana, sementara kalian yang ditagih adalah hukumnya perdata. Nah, itulah yang teman saya sampaikan. Kalau DC itu mau datang ke rumah nasabah itu mereka baik-baik, Kak. Kalau mereka arogan, biasanya mereka lebih dari 2 orang karena untuk mendamping kearoganannya mereka. Kalau hanya 1 orang, mereka paling baik-baik karena mereka khawatir hukum pidana itu selalu disampaikan di kantornya bahwa kalian kalau menagih begini-begini harus hati-hati karena hukum pidana itu terjadi kepada kalian. Dan juga sekarang mantan DC yang memberikan tips ini kepada saya sebenarnya sekarang lagi galbay dan dia sampaikan DC itu semuanya sebenarnya bermain pinjol dan kebanyakan DC itu lebih banyak yang galbay daripada enggaknya. Nah, kenapa saya keluar dari pinjol, Mbak? Nggak kuat akan segala tekanan dari perusahaannya. Makanya kebanyakan DC itu berganti-ganti. Kadang ada yang di sini, ada yang di situ karena setiap bulan pasti ada sekitar 5-10 orang DC yang keluar karena tidak sesuai dengan job desk-nya dan juga gajinya juga tidak sesuai. Nah, DC-DC yang keluar dari pinjol itu rata-rata galbay.
Nah, jadi kalian jangan khawatir teman-teman ya. Kalau kalian yang bukan para DC, terus kalian sekarang galbay, ingat saja DC yang menagih ke tempat kalian itu sebenarnya para pelaku pinjol yang juga galbay. Dan satu lagi terakhir, ini pesan dari para DC-nya. DC itu akan terus-menerus membuat kalian untuk bagaimana caranya gaya lubang tutup lubang. Karena dari kalian gaya lubang tutup lubang itu membuat DC-nya mendapatkan keuntungan, dapat bonus yang besar dari para pinjolnya, dan kalian terus-terusan akan terjerat dan tidak pernah akan keluar dari namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian buat hari ini, dan semoga tips-tips dari DC ini bisa membuat kalian lebih kuat mental lagi, lebih semangat lagi bahwa yang galbay bukan saya aja, bahwa DC yang datang ke tempat saya itu juga galbay. Kita doakan saja yang terbaik buat diri kita dan tetap berusaha yang terbaik untuk keluarga kita. Oke, itu saja, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.